Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang bangunan hukum Islam. Defini law, management law sebagai teori hukum Islam dikategorikan sebagai defini law karena aturan-aturan yang ada di dalamnya dibuat langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Bila kita diperhatikan, pengertian di atas betul-betul menempatkan hukum Islam sebagai entitas yang murni bersifat top down yang melepaskan aspek-aspek historis, sosiologis sebagaimana yang dapat kita pahami pula dari kutipan di bawah ini. Konsep hukum menurut usul fikih pada dasarnya terletak di atas pandangan bahwa hukum itu bersifat keagamaan. Sejak periode paling awal sejarah Islam, hukum telah dipandang sebagai keluar dan merupakan bagian dari syariah. Adapun syariah sebagaimana telah dijelaskan adalah pola tingkah laku manusia yang diatur oleh Allah SWT. Dalam konsep hukum seperti itu sejalan dengan pandangan bahwa hukum itu harus bersumber langsung atau tidak langsung dari wahyu Tuhan, yaitu Al-Quran, dan penjelasannya dari Nabi Muhammad SAW yang disebut sunnah. Bila kutipan di atas dikaitkan dengan politik, maka itulah yang disebut dengan nomokrasi negara Islam. Sifat nomokrasi negara Islam menunjukkan kepercayaan terhadap supremasi hukum suci yang menjadi sumber otoritas pemerintahan. Peraturan suci seperti secara inherent memiliki karakter supranatural yang luar biasa, supranatural and extraordinary, ikatan-ikatan penyatuan antara agama dan negara, dan supremasi hukum suci berasal dari kata kehendak Tuhan secara bersama-sama menegaskan kembali kewajiban setiap hamba untuk taat kepadanya. Menurut Qaduri, warga negara Islam adalah hamba Allah dan hukum-hukumnya adalah hukum suci karena ia berasal dari Allah SWT, tidak diterapkan oleh manusia. Hukum suci seperti itu adalah pasti benar dan manusia hanya bisa mematuhi karena Allah SWT lebih mengetahui dari otoritas maupun terhadap kebutuhan-kebutuhan hambanya. Dalam usaha dalam menaati hukum, manusia menyadari akan tujuan-tujuannya agamanya karena hukum dalam Islam memiliki karakter sebagai sebuah kewajiban religius pada waktunya, sama ia juga memberikan dukungan politik bagi agama Islam. Pada kenyataannya hukum Islam merupakan perintah Tuhan dan karenanya bersifat mengikat sebagai sebuah cita-cita agama yang berbeda dengan hukum buatan manusia. Man-made law dan dianggap sebagai fenomena sosial yang tunduk pada kebutuhan manusia dan nilai-nilai. Karena alasan itulah hukum dalam pandangan pemikiran Muslim pada kenyataan bukanlah termasuk kajian yang independen maupun dan empiris. Sebagai implementasi dari kedua faktor tersebut, yakni sifat sucinya dan ikatan yang kuat dengan tradisi-tradisi lama, hukum Islam berkembang menjadi sebuah hukum yang statis yang bisa dianggap menjadi penghalang bagi terjadinya perubahan perkembangan hukum Islam di Indonesia. Ini kita akan mendiskusikan relevansi epistemologi hukum Islam Indonesia dengan pembangunan hukum Islam Indonesia dengan pembangunan nasional. Namun sebelum kita lebih jauh membahas tentang persoalan tersebut, terlebih dahulu sebaliknya mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum nasional, mengapa kita membutuhkan hukum nasional, dan bagaimana caranya kita mewujudkan hukum nasional tersebut. Melalui penjelasan terhadap aspek-aspek inilah kita akan mengetahui relevansi etimologi hukum Islam dengan membangun hukum nasional, pembangunan hukum di Indonesia. Dalam rangka pembangunan sistem hukum nasional, pemerintah menerapkan kebijaksanaan untuk memanfaatkan tiga sistem yang
Exist living law di Indonesia, yaitu sistem hukum adat Islam dan Barat Belanda sebagai bahan bakunya. Ketiga, sistem hukum sangat berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional. Tantangan hukum nasional Indonesia harus mengandung ciri: 1. Berwawasan kebangsaan dan berwawasan Nusantara. Yang kedua, mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok, etnis, kedaerahan, dan keyakinan agama. Yang ketiga, yakni sejauh berbentuk tertulisan dan terunifikasi. Yang keempat, bersifat rasional dan mencakup rasionalitas, efisiensi, dan rasionalitas, kewajaran, rasional, kaidah, dan nilai-nilai. Yang kelima, responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat perkembangan hukum Indonesia. Sarana dan prasarana. Berdasarkan penjelasan di atas, tampak sekali dalam hal penetapan kebijakan hukum di Indonesia, pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagai sebagian dari hukum nasional. Kondisi seperti ini tidak semata-mata karena terjadinya di Indonesia, tetapi terjadi pula di negara-negara berpendudukan muslim, baik yang memiliki konstitusi Islam maupun yang tidak memilikinya. Sebagai sebuah sistem hukum atau bagian dari sebuah sistem hukum, ia mempunyai teks tertulis dalam bidang-bidang yang dicakupkan, memiliki lembaga peradilan sesuai tingkatan-tingkatan yang diperlukan, dan mempunyai alat penegak hukum untuk menjalankannya. Sekian penjelasan dari video ini tentang bangunan hukum Islam di Indonesia. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.